Ini dia perampokan besar-besaran di Indonesia yang dilakukan Inggris dan India kepada Indonesia. Sahabat Garuda, seperti yang kita ketahui, bahwa sejarah bangsa ini adalah sejarah yang dibangun dengan perjuangan dan pertumpahan darah. Sejarah Indonesia dibangun para pejuang untuk melawan para antek penjajah dan penjarah bangsa ini. Salah satunya adalah yang terjadi pada tanggal 20 Juni 1812 silam, di mana ribuan pasukan Inggris menyerbu Kesultanan Yogyakarta dengan dibantu pasukan India, menjarah ribuan harta dan manuskrip kesultanan, dan memaksa Sultan Hamengkubuwono II turun tahta. Jadi layakkah kita bersimpati berlebih atas meninggalnya Ratu Elizabeth dan memuja-muja film India? Sahabat Garuda, kiranya admin ajarkan agar kita memiliki sentimen kepada negara-negara yang pernah menjajah kita. Jangan hanya sentimen kepada koruptor saja, tetapi kepada mereka yang sudah merampok dan membunuhi para pejuang. Layak kita bersifat sentimen agar anak cucu kita bisa mengingat sejarah kelam. Karena negara besar adalah negara yang ingat akan sejarahnya. Kalau admin sih tetap akan mengingat itu, sampai mereka yang pernah menjajah negara kita meminta maaf secara tulus dan membalikan apa yang sudah mereka rampok ke kita. Jangan Israel saja yang meminta upeti ke Jerman atas kejadian Holocaust. Kita juga wajib meminta permintaan maaf ke mereka, baik Belanda, Inggris, atau India yang ikut membantu Inggris berperang dengan kita. Dan ingat bangsa Arab yang juga pernah berperang ke kita, yang nanti akan admin bahas mendatang kenapa kita sensitif kepada Arab. Sahabat Garuda, Geger Sepehi adalah peristiwa penyerangan yang dilakukan tentara Inggris terhadap Keraton Yogyakarta pada 19 hingga 20 Juni 1812. Kata Sepehi adalah ucapan orang Jawa ketika menyebut pasukan sepoi, gelar yang diberikan kepada prajurit India. Pasalnya penyerbuan ini melibatkan 1.200 tentara yang terdiri dari pasukan Inggris dan sepoi, serta didukung oleh sekitar 800 prajurit Legiun Mangkunegaran yang dikendalikan Thomas Stamford Raffles. Setelah Inggris berhasil mengalahkan Belanda, Thomas Stamford Raffles secara resmi diangkat menjadi Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada awal kekuasaan Inggris di Jawa, Raffles masih memberikan dukungan kepada Sultan Hamengkubuwono II. Namun beberapa kebijakan baru yang dikeluarkannya ternyata tidak lebih baik dari kebijakan Danells dan membuat Sultan kurang sependapat. Di saat yang sama, tekanan rezim kolonial terhadap Keraton Yogyakarta pun semakin meningkat. Oleh karena itu, Sultan mulai menghimpun kekuatan secara terang-terangan. Hal ini dilihat oleh Raffles sebagai ancaman. Raffles kemudian mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Robert Rollo Gillespie ke Yogyakarta. Pada 13 Juni 1812, pasukan inti Inggris tiba di ibu kota Kesultanan Yogyakarta dan mulai memasuki benteng. Gerakan pasukan Inggris ini memati kecurigaan Sultan, yang kemudian mengirim utusannya untuk menemui John Cranford, Presiden Yogyakarta saat itu. Namun Cranford hanya mengatakan bahwa kehadiran pasukan tersebut diperlukan agar mengenal keraton di wilayah Jawa. Penasehat keraton saat itu mengutarakan pendapatnya kepada Sultan bahwa Letnan Gubernur Jenderal sebenarnya tengah menuju Yogyakarta untuk menangkap putra mahkota dan mengasingkannya dari Jawa. Saat itu, Sultan berharap bahwa nantinya ia dapat membujuk Inggris untuk mengakui Mangkudiningrat dan bukan Raden Mas Suroyo sebagai penggantinya. Jalan damai dengan perundingan yang diinginkan Sultan ternyata tidak terwujud. Pada 17 Juni 1812, Raffles tiba di Yogyakarta bersama tambahan pasukannya. 2 hari kemudian, perang antara tentara keraton dan pasukan Inggris pun pecah. Hari itu pasukan artileri Inggris menghujani keraton dengan peluru dan meriam-meriamnya. Setelah Kadipaten jatuh dan gerbang Pancasura juga diledakkan, pertahanan keraton mulai melemah.
Pada 20 Juni 1812, Keraton Yogyakarta akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Inggris. Setelah jatuhnya keraton, Sultan Hamengkubuwono II terpaksa turun tahta secara tidak hormat dan diasingkan ke Penang. Sementara itu tahta kesultanan jatuh ke tangan putra sulungnya, Raden Masuroyo, yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono III. Jatuhnya keraton juga diikuti dengan penjarahan besar-besaran. Hampir seluruh isi keraton yang meliputi harta kekayaan maupun produk-produk budaya seperti naskah-naskah berharga tandas diangkut oleh tentara Inggris. Tercatat kurang lebih 7.000 manuskrip naskah kuno yang diwariskan turun-temurun raib dari keraton. Hingga 2019, baru 75 manuskrip yang berhasil dikembalikan ke keraton atas permintaan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Lebih disayangkan lagi, tidak semua manuskrip yang dijarah berhasil sampai ke tanah Inggris. Sebagian justru dilelang begitu saja selama perjalanan. Sementara sebagian lainnya karam bersama kapal-kapal pengangkutnya. Penjarahan ini mengakibatkan pusat kebudayaan di Yogyakarta untuk sementara berpindah ke Paku Alaman. Sekian berita dari kami, dan ingat, perlawanan terberat adalah melawan bangsa sendiri. Jadi gunakanlah akal sehat kita dalam menjaga NKRI. Jangan mau lagi diadu domba dan manipulasi, agar Indonesia merdeka seutuhnya.